Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nuriska Amalia dari kelas 12 Keperawatan 1. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah serta Ibu Siti Aisyah sebagai guru pendidikan agama Islam dan teman-teman semua yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, rezeki, sehat, dan lain-lain. Dan sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Serta semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini mendatangkan hidayah dan keberkahan buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ceramah ini mengangkat tema jenis-jenis kemaksiatan yang mendekati jinah. Tahu nggak sih kalian apa aja maksiat yang dinormalkan di zaman sekarang ini? Di zaman sekarang ini begitu banyak maksiat yang sering kita temui. Begitu banyak tipe macam maksiat yang mungkin laki-laki dan perempuan lakukan. Ada beberapa macam dan sudah seperti kebiasaan yang mungkin aku, kamu, dan kita semua lakukan. Apa aja ya jenis maksiat mendekati jinah yang wajib kita ketahui? Yang pertama yaitu berpacaran. Berpacaran ini lebih sering kita temui. Gak usah jauh-jauh deh, di TikTok, Instagram, Facebook, bahkan di story teman kita sendiri. Mungkin bagi orang umum yang melihatnya akan sweet ya cowoknya, romantis, atau bahkan ingin mengikutinya. Pacaran ini dibagi dua lagi dong. Ada pacaran umum dan pacaran islami. Pacaran islami ini unik banget loh teman-teman. Dia itu pacaran yang mengajarkan kebaikan, ngajakin sholat, ngajakin ngaji, ngajakin ke majelis taklim dengan alasan supaya termotivasi dan melakukan kebaikan. Ngapain dong melakukan kebaikan memotivasi? Terus yang kedua, PDKT atau pendekatan yang dilakukan saat dua orang, cowok maupun cewek, tertarik nih. Mungkin juga cowok atau cowok tertarik nih, ya kan? Lakukan pendekatan. Biasanya proses ini terjadi cepat maupun lambat, tergantung kita nih cocok nggak sama pasangan kita nih. Terus kalau misalnya nggak cocok, mungkin akan digantungkan atau kayak ditinggalin gitu aja loh teman-teman. Terus kalau lanjut, mungkin prosesnya akan lama. Sampai ketemuan, minggu ketemu minggu, pagi sampai sore, video callan, teleponan, pagi sampai malam, 24 jam, seharian, 48 jam. Terus belum lagi chatannya. Udah buang-buang waktu, udah nguras perasaan, belum lagi kalau cemburunya ketemu pasangan tuh. Ngapain coba? Nyakitin diri sendiri. Ada tipe maksiat yang lebih menjurus ke berbahaya, yaitu pergaulan bebas dan seks bebas. Biasanya pergaulan bebas dan seks bebas ini terjadi tanpa bisa ditebak atau kita ketahui faktornya apa. Mungkin pada umumnya faktor yang biasanya mereka bilang yaitu permasalahan keluarga. Bisa juga nih karena awalnya penasaran terhadap pergaulan itu. Kayaknya itu kumpulan anak-anak hits deh. Tanpa kita tahu mereka tuh ngapain di pergaulan itu. Terus kita ikutin, gabung dong. Terus menjadi candu. Terus ditawarin, mau cobain ini enggak, mau cobain ini enggak. Akhirnya menjadi pencandu narkoba, seks bebas. Terus nyoba hal-hal yang berbahaya, alkohol, balap liar, dan lain-lain. Tahu nggak sih teman-teman, pergaulan kita tuh tempat pergaulan itu merupakan faktor yang paling berpengaruh, bukannya hanya mengubah sifat dan perilaku seseorang, tapi juga pola pikirnya. Bayangkan aja nggak sih, pikiran kita tuh awalnya lurus, ingin membanggakan orang tua, berbakti, menaikkan haji orang tua, malah belok menjadi pecandu narkoba, mengikuti pergaulan bebas, seks bebas, dan lain-lain. Mungkin orang tuanya akan menganggap, kenapa sih anak saya berubah? Sebenarnya bukan anaknya yang berubah, tapi karena anaknya itu malah salah pergaulan.
pergaulan bebas nih mengubah tujuan kita menjadi tidak memperdulikan impian, cita-cita, jenis kelamin, bahkan agama yang diyakini. Seperti dikisahkan pada suatu hari, para sahabat Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, "Wahai Rasulullah, dengan siapa kami berteman dan bergaul?" Nabi Isa alaihissalam menjawab, "Dengan seseorang yang mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kalian bertemu dengannya, yang ucapannya menambah pengetahuan kalian dan ilmu yang kalian dapat akan mendorongmu untuk mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat." Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiganya adalah setan." Bukannya juga teman-teman nih, jadinya supaya nggak berduaan, kita ngajakin temen dong, atau enggak, guys, ajakin pacar kalian dong, jadinya kita ngedate bareng gitu. Terus ada juga tipe maksiat yang menjurus ke berbahaya, yaitu pergaulan bebas dan seks bebas. Tipe maksiat seperti ini bisa terjadi tanpa bisa ditebak atau dijelaskan karena banyak faktor pemicunya. Mungkin yang mereka katakan dengan alasan faktor permasalahan keluarga, bisa juga nih karena suatu kumpulan hits gitu kan pergaulannya, terus jadi penasaran, ikut dong kumpul gitu, tiap hari, tiap waktu, jadi keikut, cobain ini, dan terus menjadi penjadi narkoba, mengikuti pergaulan bebas dengan balap liar, mabuk-mabukan, bahkan seks bebas. Tahu nggak sih teman-teman, tempat pergaulan itu sangat berpengaruh bagi kita, bukan hanya mengubah sifat, perilaku, tapi juga pola pikir. Yang awalnya nih, pola pikiran kalian tuh lurus, ingin membanggakan orang tua, menaikin haji orang tua, bahkan ingin mewujudkan cita-cita orang tua dan kita nih, malah belok menjadi pecandu narkoba, mengikuti pergaulan bebas dan seks bebas yang tidak memperdulikan agama dan jenis kelamin. Seperti dikisahkan pada suatu hari, sahabat Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, "Wahai Rasulullah, dengan siapa kami berteman dan bergaul?" Nabi Isa alaihissalam pun menjawab, "Dengan seseorang yang mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kalian bertemu dengannya, yang ucapannya menambah ilmu pengetahuan kalian dan ilmu yang kalian dapat akan mendorongmu untuk mengumpulkan bekal di akhirat kelak." Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiganya adalah setan." Bukannya juga nih, malah berduaan, bertigaan, atau ngedate bareng, dan malah na'udzubillah menjalik ke tempat dugem tuh, jadinya rame-ramean kan berkumpul dengan setan. Diharapkan para remaja muslim menghindari maksiat yang mendekati zina dan lebih melakukan kegiatan yang bermanfaat seperti mencari ilmu, berkumpul dengan majelis taklim, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.